Good afternoon untuk my friend. Mana ya? Tunggu. Ini sih. Good afternoon, my friend. Tonight we from group 8 will deliver presentation material with the team New Year Eve. Before starting the discussion material, allow me as a moderator to introduce your group members. Ada yang I am Doni Dwi Putra myself. Ada Umnia Putri Mujahidah. Okay. Alright, for the first discussion material will be delivered by myself, Doni Dwi Putra. On New Year Eve 2015, I celebrated it with my parents and my friend in my house. We prepared everything and bought some chicken, corn, and sausage. We also bought some fireworks, firecrackers, and trumpets. It was very fun. At night, around 9 o'clock, we started to grill the chicken, corn, and sausage. My parents helped used to grill it. It was already 11 o'clock. The atmosphere was already crowded with firecrackers. The next material will be conveyed by Titin Ustina. He is welcome. Finally, New Year 2015, we blew the trumpet out and set on the firecrackers. Then various kinds of fireworks explode in the air beautifully. At least we went to sleep at 2 a.m. That was a special and fabulous day for me. Thanks to Titin Ustina, the next material will be conveyed by Arneta Febrianti. She is welcome. Thank you, Doni Dwi Putra. New Year Eve is a celebration to commemorate the end of one year and mark the start of the next year count. The Gregorian calendar was applied not long after Julius Caesar was crowned Emperor of Rome. He decided to replace the traditional Roman calendar which had been created since the 7th century BC. Sama Indonesianya nggak sih? Nggak usah deh, bahasa Inggris aja. Oke. Okay, thanks to Arneta Febrianti. The next material will be conveyed by Cindy Alfiani. She is welcome. Ada Cindy ya.
Mbak Cindy ada kah? Oke, saya gantiin boleh? Julius Caesar and the Roman Senate then decided January 1 as the first day of the new calendar. The term January is taken from the name of the gods in Roman mythology, namely the god Janus. Julius Caesar dan Senat Romawi kemudian memutuskan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama sebagai kalender baru itu. Istilah Januari diambil dari nama salah satu dewa dalam mitologi bangsa Romawi, yakni dewa Janus. Oke. Then the last material will be conveyed by Umnia Putri Mujahida. She is welcome. Oke, thank you. Sudah terdengarkan suara saya? Sudah. New Year's Day in Indonesia falls on January 1st because Indonesia adopts the Gregorian calendar, just like the majority of countries in the world. Hari Tahun Baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian sama seperti mayoritas negara-negara di dunia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Udah kan? Okay. We'll hear is the presentation material that we can convey. Then we will open a question and answer session. If there is anything you want to ask about your discussion material, you are welcome. Ada yang mau bertanya, sesi bertanya? Mas Tri. Oke. Kak Doni. Iya, udah. Yang ini ya. Cindy ya? Sekarang Cindy. Iya. Oke, Cindy. Julius Caesar and the Roman Senate then decided January 1 as the first day of the new calendar. The term January is taken from the name of one of the gods in Roman mythology, namely the god Janus. Julius Caesar dan Senat Romawi kemudian memutuskan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama dalam kalender baru itu. Istilah Januari diambil dari nama salah satu dewa dalam mitologi bangsa Romawi, yakni dewa Janus. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Thank you Cindy Alfiani. Sesi Aku mau ngejawab pertanyaannya Kak Sylvia ya. Jadi kalau hasil yang aku searching ya, kenapa kembang api itu selalu identik sama perayaan tahun baru? Nah, kalau di sini itu kembang api selama ini identik sebagai pertandanya gantian tahun baru. Biasanya itu orang Cina ya, terkhususnya orang Cina
mereka percaya bahwa ledakan kembang api tersebut kayak bisa mengusir roh jahat dan digunakan untuk merayakan perayaan khusus gitu. Kalau dari yang aku searching sih itu ya. Cuman kan kalau di Islam nggak boleh ngerayain tahun baru, apalagi apa ya, pakai kembang api dan sebagainya, itu bisa bahaya juga. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Arneta. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, boleh ditambahin lagi. Trompet. Oh, sama trompet ya? Di sini petasan dan kembang api. Pernahkah Anda merayakan malam tahun baru dan di mana Anda merayakannya dan apakah Anda akan merayakannya lagi tahun ini? Saya coba jawab sepengetahuan saya aja ya Kak. Ya mungkin warga Indonesia, masyarakat Indonesia sama-sama saling merayakan tahun baru. Ada yang seperti tadi Kak Neta bilang, yang main petasan, main trompet. Mungkin kalau sebagian Islam ada yang ngumpul dengan keluarga, mungkin makan-makan. Ada juga yang me time sama keluarga. Tuh, gimana Kak Rofi? Ada buat teman-teman mau bantu silahkan. Saya agak ganjalan sebenarnya sama Mas Rofi nih. Yang pertanyaan terakhirnya, bisa mengira masa depan memang Mas Rofi. Kenapa Mas? Seakan-akan gimana gitu. Yang pertanyaan, apakah Anda akan merayakan nanti lagi tahun baru ini? Kan ada tanya besar ini sebenarnya. Mau nambahin sih yang tadi dari Cindy, boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih ya Cindy. Kan tadi Kak Rofi juga nanya ya, apakah Anda akan merayakan tahun baru lagi nanti? Maksudnya tahun ini kan sekarang udah mendekati akhir tahun ya. Nah mungkin terkhususnya orang Islam, kalau menurut aku apa ya? Kayak kalau misalkan emang perayaannya pengen yang kayak tadi ya, petasan, trompet, atau ibaratnya mubazir lah ya, mubazir uang, itu lebih baik tidak sih Kak. Tapi kalau misalkan maksudnya itu untuk kumpul sama keluarga, yang tadi Cindy bilang juga, terus silaturahmi lah pokoknya, itu kayaknya sih bakalan ngelakuin lagi, bakalan ngerayain lagi. Bukan ngerayain ya bahasanya, tapi silaturahmi sih tetap. Gitu kalau dari aku. Oke Arneta, terima kasih. Oke, mau Saya jawab. tanya lagi ya. Apa tuh? Monggo Mas Dani. Oke, mau jawab pertanyaan dari Mbak Rahayu, mengapa Julius Caesar memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Julius Caesar ini memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi ini. Dalam desain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar
penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitungkan sebanyak 365 hari dan Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi. Sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari, Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari. Yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Nggak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar. Julius Kaisar Agustus menjadi bulan Agustus gitu. Sampai situ paham nggak, Mbak Rahayu? Oh, iya. Oke, makasih ya. Ya, makasih. Pertanyaan dari Kak Fitria Inas terkait dengan apakah nama-nama bulan dari Februari sampai Desember termasuk berasal dari nama-nama dewa Romawi. Jadi jawabannya ya Kak. Jadi nama-nama bulan dari mulai Januari sampai Desember itu tercetus dari nama-nama dewa Romawi. Yang diantaranya Januari berasal dari kata Janus, yaitu Janus adalah seorang dewa dalam mitologi Romawi. Lalu Februari juga berasal dari kata Februs, yaitu dia adalah dewa pemurni dalam mitologi Romawi. Selanjutnya Maret, kata Mars, dia juga merupakan dewa perang dalam mitologi Romawi. Lalu selanjutnya April, dia berasal dari kata apere yang artinya terbuka. Dia juga berasal dari dewa Romawi. Lalu selanjutnya bulan Mei itu berasal dari kata Maia. Dia juga termasuk dari seorang dewa Romawi. Selanjutnya Juni berasal dari kata Juno. Juno adalah istri dari dewa Jupiter dalam mitologi Romawi. Selanjutnya Juli juga berasal dari dewa Romawi, yaitu Julius Caesar sendiri. Selanjutnya Agustus juga berasal dari dewa Romawi yang bernama Agustus. Selanjutnya September berasal dari kata septem, yaitu adalah nama dari dewa Romawi. Begitu juga Oktober dan juga Desember. Begitu Kak. Sekian, terima kasih. Apa dapat dipahami? Dia nggak termasuk dewa Romawi ya. Oke. Ya, makasih ya Kak. Iya Kak. Yang Desember nama dewanya apa itu Kak? Kalau dalam bahasa Jawa itu Desember itu dari sumber mungkin dari kata dewa hujan kali. Ya enggak Mas Tri? Jawa. Iya Kak Ririn. Kan kalau zodiak itu siapa ya Kak? Mohon maaf. Ini ada perlunya nggak sih? Ada hubungannya nggak sama ini Romawi ini? Zaman itu siapa ya? Boleh diulang pertanyaan? Ya, yang menciptakan atau
yang baru mengeluarkan horoskop gitu zodiak itu dari mana ya? Apa memang zaman kuno itu? Ya, maksudnya dari yang awal mulanya itu siapa? Horoskop zodiak itu. Oh, mohon maaf Kak Ririn, di saya putus-putus, bisa ditulis aja nggak mungkin? Oke, baik. Jelas nggak? Jelas nggak? Iya, Putus-putus. putus-putus, Aku kira Mbak sinyal Ririn. aku. Sama saya juga, Mbak Ririn. Tapi suara kalian nggak jelas. Mungkin boleh di-chat aja, Kak. Pertanyaan dari Karirin berkaitan dengan zodiak, apakah dicetuskan oleh bangsa Romawi? Jadi lebih tepatnya zodiak itu dikembangkan oleh bangsa Yunani ya Kak. Nah, zodiak sendiri sudah ada dari sejak zaman Mesir kuno, yakni pada abad keempat sebelum Masehi. Kemudian konsep zodiak ini dikembangkan oleh bangsa Yunani yang merujuk kepada 6 rasi bintang dan kemudian dipecah menjadi 12. Istilah zodiak ini digunakan untuk menyebut rasi-rasi bintang di luar angkasa yang melewati oleh sebuah lingkaran imajiner di langit yang berpusat pada lingkaran ekliptika. Asal kata zodiak berasal dari bahasa Yunani, yakni zodiakos keiklos, yang memiliki makna lingkaran hewan. Nah, zodiak ini sendiri akan memberikan gambaran mengenai sifat, karakteristik, serta kekuatan dan kelemahan secara personal pada setiap manusia. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Umia. Terus kalau misalnya orang Islam boleh nggak sih percaya zodiak itu? Oke. Kalau dari pemahaman saya, Kak, untuk orang Islam itu sebenarnya tidak diizinkan untuk mempercayai zodiak karena itu termasuk musyrik ya, gitu, karena mempercayai suatu hal selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena takdir itu kan tidak ditentukan oleh rasi bintang atau apapun. Takdir itu udah ditentuin oleh Allah sebagai pencipta kita gitu. Seperti itu, Kak. Baik. Tapi itu kan memang ada teorinya ya. Maksudnya yang nyiptain juga memang sudah ada dari zaman kuno gitu. Iya sih Kak, sebenarnya memang berdasarkan teori. Tapi usia kurang lebih seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Umia. Coba saya jelaskan ya Mbak Ririn. Untuk dalam Al-Quran juga Allah berfirman tentang Quran surat An-Naml ayat 65 yang artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ramalan bukanlah hal yang dianjurkan, melainkan sangat dilarang dalam agama Islam. Itu sudah diterapkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Mbak Yuli ya. Sebenarnya perayaan tahun baru kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, namun berdasarkan teori yang pernah dilansir oleh English Pravda pada tanggal 20 Desember 2011 lalu, tahun baru adalah suatu ritual dan simbol tak tertulis yang disepakati oleh orang seluruh dunia. Aktivitas seperti menyalakan kembang api, meniup trompet, sampai dengan kumpul-kumpul dengan kerabat atau teman juga ikut mewarnai serta dilakukan secara
sama setiap akhir tahun. Jacqueline Mireles, seorang psikolog tahun baru tersebut menurut beberapa orang sangat penting karena di hari itu orang akan mengakhiri semua hal yang terjadi di tahun sebelumnya dan menyusun sesuatu hal di tahun berikutnya. Sekian, terima kasih. Iya, cukup. Terima kasih. Baru Islam kan yang lebih meriah ya daripada tahun baru yang biasanya itu. Udah, itu aja sih. Makasih. Pemahaman Iya. saya. Oke. Iya, Mbak. Tahun baru Islam itu lebih sedikit. Iya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya. Tahun baru Islam itu lebih sedikit yang merayakan dibanding dengan tahun baru Masehi gitu kan. Nah, jadi mungkin dari ini ya jumlahnya karena lebih banyak negara yang mayoritas itu Masehi, yaitu kalender Gregorian gitu. Jadi yang menggunakan kalender Hijriah itu lebih sedikit gitu Kak. Jadi bisa dari latar belakang itu sih gitu. Lalu juga karena pada tahun baru Masehi masyarakat itu lebih ramai merayakannya karena menggunakan media seperti petasan mungkin gitu yang membuat riuh ramai kayak gitu. Sedangkan ketika tahun baru Islam Hijriah datang gitu, mungkin orang-orang Islam itu lebih ke muhasabah diri gitu terkait dengan apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dia lalui di tahun sebelumnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Tapi kenapa sih kalau kayak tahun baru biasa kan ya lebih identik kayak apa ya, petasan ya. Tapi kan kalau tahun baru Islam kan nggak pakai petasan. Tapi kalau aku pengen sih ya kayak tahun baru biasa juga jangan pakai petasan. Soalnya takut sama petasan. Iya sih, itu kembali lagi ke budaya masing-masing per orang kayak gitu. Kan karena petasan juga tercetus dari budaya Cina yang mengatakan tahun baru Masehi itu menggunakan petasan karena untuk mengusir roh-roh jahat seperti itu. Mungkin karena terkontaminasi kayak gitu sama pemikiran orang-orang non-Islam, jadi orang-orang Islam juga ikut kayak gitu. Udah, kalau udah ada yang tidak ingin bertanya, saya tutup. Demikian akhir dari presentasi kelompok 8. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.